Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Febi Rahayu dengan NIM 238 33029 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu tentang aplikasi kasir. Di sini kita pastikan XAMPP-nya udah nyala, Apache dan MySQL-nya kita start dulu. Sebelum itu, pastikan kita sudah memiliki database. Nah, seperti ini yang telah saya buat, yang di dalamnya ada barang, ada penjualan rinci, dan penjualan toko. Dalam tabel barang di sini, kita memiliki ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga beli, harga jual, dan stok. Nah, di sini kita akan mengisinya otomatis di dalam aplikasi kasir atau form input barang. Lalu di dalam penjualan rinci, ada nomor faktur, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan total. Ini juga akan terisi otomatis ketika kita melakukan transaksi. Lalu di sini ada penjualan toko, yaitu ada nomor faktur, tanggal, ID customer, dan total beli. Ini juga akan terisi otomatis ketika kita melakukan transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada project yang telah saya buat. Sebelum ke project yang lain, pastikan kita sudah membuat kelas koneksinya. Nah, di sini ada source code yang telah saya buat. Source code ini untuk mengkoneksikan aplikasi kasir ini ke dalam database tersebut agar bisa mengupdate, menambahkan atau menghapus data ya. Nah, di sini itu nama alamat database-nya atau MySQL-nya, nama penjualan ini sesuaikan dengan nama database yang telah kita buat. Nah, jika koneksi ini berhasil, maka akan muncul berhasil. Nah, jika tidak, ini akan muncul error. Bukan hanya membuat kelas koneksi ini, saya juga menambahkan library yaitu MySQL connector di sini. Nah, ke menu utama. Nah, di sini saya menggunakan JFrame ya. Kita menggunakan palet JPanel, button. Nah, untuk menambahkan source code pada ketiga button ini, kita bisa mengklik 2 kali. Nah, untuk jabatan yang pertama ini yaitu untuk ke form data barang. Nah, seperti ini kodenya. Lalu untuk jabatan kedua ini untuk list barang, saya buat seperti ini. Dan yang ketiga itu untuk penjualan, saya buat seperti ini. Kode ini dibuat agar ketika kita mengklik ini, otomatis kita akan menampilkan form yang kita inginkan. Misalnya, kita run dulu. Nah, ketika kita akan menginputkan barang, kita bisa mengklik ini, input barang. Nah, akan muncul form input barang seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan JPFrom. Di sini juga ada palet, yaitu beberapa label, JButton, text file, dan combo box. Serta ada juga JTabel. Nah, di dalam source kode penjualan di sini ada auto number, di mana auto number ini berfungsi untuk memasukkan ID barang secara otomatis. Di sini juga kita memanggil koneksi untuk menghubungkan ke dalam database. Nah, untuk ID barang kita menggunakan BR dan 00 di sini ya, agar format ID barang konsisten. Lalu di sini ada clear, di mana ini kode untuk mengosongkan inputan form pada aplikasi yang dipanggil setelah disimpan untuk mengosongkan data setelahnya. Baik, di sini ada load data, yaitu untuk membersihkan dan mengupdate data pada tabel. Dan di sini kita memanggil lagi koneksinya
agar dapat mengupdate data di dalam database. Selain itu, di sini juga bisa membaca data baris per baris ya. Di sini ada cari data, kita bisa gunakannya itu dengan ID barang atau nama barang untuk mencari sebuah data barang yang telah kita masukkan. Dan kemudian data tersebut akan muncul di dalam tabel. Di sini juga menggunakan dan memanggil lagi koneksinya untuk mengset dan menambahkan kolom pada tabel-tabel seperti ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga beli, harga jual, dan stok. Di sini ada BTN edit atau button edit. Di sini berfungsi untuk mengambil data dari tabel, mengupdate data dari tabel, serta mengupdate-nya juga di dalam database barang. Di dalam BTN hapus, nah seperti ini source kodenya. Ini berfungsi untuk menghapus data barang yang dipilih dalam tabel. Dalam BTN simpan, ini untuk menyimpan data barang baru, mengambil data dari inputan, lalu memasukkannya ke dalam database dan tabel yang ada di dalam form. Nah, ini kita memanggil lagi koneksinya agar bisa menambahkan data barang ke dalam database. Nah, di sini ada DJ button. Di sini berfungsi untuk membatalkan suatu pengeditan. Nah, di dalam text file cari, di sini masukkan cari data. Nah, text cari keypad juga kita masukkan cari data. Lalu ini J button 1 yaitu ini ya, tahun ini home. Ini gunanya untuk kita bisa kembali lagi ke menu utama atau home. Lalu kita ke form list barang. Di sini menggunakan text file, label sama button. Juga ada JPanel. Di dalam search kodenya itu seperti ini. Nah, search barang untuk load data ini yaitu memuat data barang dari database dan menampilkan di dalam tabel. Nah, koneksinya kita juga panggil di sini. Lalu ada cari, yaitu untuk mencari barang berdasarkan ID atau nama barang di JText file. Sama seperti tadi, connection-nya kita panggil juga di sini. Nah, di sini itu untuk mengset model tabel yang tadi, menambahkan add column, ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga jual, dan stok ya. Lalu di BTN pilih ini yaitu untuk mengambil data yang dipilih di dalam transaksi. Nah, BTN batal ini yaitu untuk menutup jendela. Text cari, kita panggil cari di sini. Lalu ini J button 1 yaitu untuk kembali ke menu utama atau menu home. Lalu yang terakhir itu ada form penjualan. Di sini saya menggunakan beberapa palet, yaitu JPanel, text file, button, dan juga tabel. Nah, di dalam search kodenya itu di sini dalam search kode penjualan di sini ada total biaya, di mana di sini adalah untuk menghitung total biaya berdasarkan jumlah barang dan harga barang pada setiap baris tabel dan akan menampilkan hasil di dalam JText file. Lalu auto number ini sama seperti di dalam input barang,
Di sini juga kita memanggil koneksinya agar otomatis masuk ke dalam database juga. Nah, input barang auto number barang ini yaitu untuk nomor faktur. Karena nomor faktur ini kita isi otomatis dan tidak bisa diedit. Nah, nomornya ini seperti ini, misal TR00 ini untuk mengkonsistenkan seperti di dalam di sini ada load data seperti ya tadi juga, ini untuk mengambil data transaksi dan menambahkan baris data baru ke dalam tabel. Nah, lalu di sini ada kosong, yaitu ini untuk menghapus semua baris yang ada di dalam tabel ketika kita mengklik salah satu tabelnya. Lalu ada public void utama, yaitu ini untuk mengosongkan text file mengenai data transaksi ketika kita sudah menambahkannya ke dalam tabel serta menambahkan auto number otomatis ya untuk mengatur nomor transaksi serta mengatur untuk transaksi baru. Lalu di sini ada clear 1 dan clear 2. Clear 1 ini untuk mengosongkan text file pada informasi dan pembayaran, mengatur nilainya ke 0 lagi untuk transaksi baru. Untuk clear 2, ini untuk mengosongkan text filenya pada barang, pada informasi barang. Lalu di sini ada tambah transaksi. Tambah transaksi ini untuk menghitung total harga berdasarkan jumlah dikali harga, jumlah barang yang kita beli dikali harga barang. Lalu mengupdate tampilan dan menambahkan data transaksi dalam tabel serta menambahkan total harga, biaya, dan menambahkan clear 2 ini untuk menghapus ketika kita sudah melakukan pembayaran dan akan memunculkan transaksi baru atau transaksi kosong nantinya. Di sini tadi seperti biasa mengset model tabel, menambahkan beberapa kolom seperti nomor transaksi, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan total. Untuk teks jumlah kita panggil tambah transaksi, BTN tambah kita juga panggil tambah transaksi. Lalu untuk BTN hapus ini dipilih dari JTable. Ketika kita mengklik di dalam tabel, kita menghapusnya. Lalu kita akan teks bayarnya ini ke nilai semula lagi 0, kembaliannya juga menjadi 0. Lalu di sini ada teks bayar untuk memasukkan uang yang kita bayar cukup atau tidak untuk melakukan pembayaran atau ada kembaliannya. Lalu di dalam BTN simpan ini untuk menyimpan data di dalam 2 tabel. Ini juga memanggil lagi koneksinya untuk menyimpan data tersebut di dalam tabel penjualan toko di database. Setelah mengklik simpan, form otomatis akan dikosongkan. Dan ini untuk menyimpan di dalam database penjualan rinci. Di dalam tabel penjualan rinci, kita juga memanggil koneksinya lagi. Jika berhasil, penjualan akan tersimpan di dalam database. Jika tidak, nanti akan ada simpan penjualan rinci error. Kita panggil clear, utama, auto number, dan kosong. Lalu akan men-set teks lagi ke 0 rupiah. Untuk BTN cari, di sini ada form baru di pencarian, melihat daftar barang yang telah kita inputkan, lalu mengkliknya, lalu memilihnya di dalam transaksi. Ini sama seperti teks bayar tadi, untuk memasukkan uang yang kita bayar untuk total pembelian. Nah, ini jabatan 1 ini yaitu untuk memanggil form home atau form menu utama, kembali ke menu utama. Baik, mari kita coba formnya apakah bisa berjalan.
Kita ke input barang. Ini saya sudah menginputkan beberapa barang di sini. Jadi di dalam ID barang ini, ketika kita sudah menginputkan beberapa barang, ini akan otomatis maju nomornya. Lalu di sini kita bisa mengetikkan nama barang sesuai yang kita inginkan. Misalnya, kita akan mengklik ini. Kita coba masukkan lagi. Di sini kita pilih kemeja, lalu kita ukurannya M, harga belinya kita masukkan berapapun. Di sini harga jual yang kita jual. Kita masukkan stoknya, misal 20, lalu kita simpan. Maka di sini ada pemberitahuan data tersimpan. Boleh kita cek di dalam database, dalam data barang. Nah, di sini kita menginputkan secara otomatis ya, sama seperti yang ada di sini. Misalkan kita masukkan lagi. Datanya di sini sudah otomatis masuk. Mari kita lihat lagi di dalam database. Nah, di dalam database pun juga sudah otomatis masuk ya. Kembali lagi, kita cari misalnya bisa menggunakan kode, enter. Nah, di sini akan muncul barang yang kita cari, atau juga kita bisa menggunakan nama barang. Nah, ini bisa langsung jadi muncul, atau kita akan mengedit. Misal kita ini akan mengedit ini di 15, harganya menjadi 250. Lalu kita pencet edit. Nah, data akan terubah. Lalu kita di sini enter. Data otomatis terubah ya.
refresh dulu. Nah, data akan otomatis terubah, harga jualnya menjadi 250 dan stoknya menjadi 15. Lalu misalkan kita ingin menghapus, kita hapus. Nah, oke. Data terhapus, mari kita lihat. Nah, data di sini juga terhapus. Dan apakah di dalam database data terhapus? Mari kita lihat. Nah, di dalam database pun data barangnya terhapus. Ini batal. Nah, tidak jadi. Lalu kita ke home. Kita lihat misalnya ini bebas ya, tidak otomatis, ini diisi sama kita sendiri. Nah, untuk nomor transaksi diisi otomatis dan untuk tanggal juga diisi otomatis dan di-enablekan karena biar tidak bisa diedit. Lalu di sini ada nama customer, misal Ayu. Maaf. Kita ID barangnya itu kita cari otomatis aja agar memudahkan membeli. Ini baju ukuran M, receipt, kita pilih. Nah, di sini akan otomatis nama barang dan harganya. Lalu kita ketik aja jumlahnya, kita membeli berapa, lalu tambahkan. Nah, ketika kita mengklik tambah, di sini akan otomatis masuk ke dalam tabel dan ini jumlah yang kita harus bayar. Nah, kita misalkan membayar dengan uang lebih, kita bayar. Di sini ada kembaliannya, lalu kita simpan. Nah, yang tadi kita simpan itu akan masuk ke dalam database. Mari. Nah, untuk di dalam penjualan rinci di sini ada ya masuk, kita mengeluarkan barang jara yaitu jumlahnya 3. Lalu di penjualan toko juga ada nomor fakturnya, pada tanggalnya dan ID customer. Kita dalam transaksi sebagai berikut. Nah, kita coba untuk memahami total bayar ya. Misalkan kita ketik bayar, klik bayar, dan maka akan muncul uang tidak cukup. Misal di sini kita akan menghapus jadi membeli, kita mengklik tabel lalu ke barang atau data yang di dalam tabel otomatis akan terakhir di data barang melalui ID barang atau nama barang atau info barang tersebut akan muncul seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.